Manusia Gundu, karya Seno Gumira Aji Dharma. Dialah kanak-kanak abadi itu. Umurnya sudah 100 tahun, tapi ia tak pernah tampak bertambah tua. Ia tetap pendek seperti anak kecil, dan tampangnya seperti anak berumur 8 tahun. Tak ada yang tahu persis kapan dan di mana ia dilahirkan. Seperti juga tak ada yang tahu siapa ayah dan ibunya. Tiba-tiba saja ia berkeliaran sejak 100 tahun yang lalu. Kakek dan nenekku juga mengenalnya. Teman-teman sepermainannya makin hari makin dewasa. Tetapi ia tetap saja seperti semula. Tetap pendek, kecil, dan bertampang umur 8 tahun. Ia mengembara dari kampung ke kampung, menantang semua orang bermain gundu. Lihat, ia datang lagi. Wah, si manusia gundu. Heran, ia tak pernah bertambah tua ya? Iya, heran. Dia bukan manusia. Dia malaikat. Memangnya malaikat seperti itu? Lihat saja dia, abadi. Dia bukan malaikat. Malaikat tidak seperti itu. Seperti apa? Dia manusia gundu. Dari kampung ke kampung, ia berjalan menyeret karung besar yang penuh dengan gundu. Itulah gundu kemenangannya selama 100 tahun. Telah dikalahkannya jago-jago gundu di 8 penjuru angin. Anak-anak menjadi dewasa dan muncul jago-jago gundu baru. Tapi tak ada satupun yang mampu mengalahkan si manusia gundu. Orang-orang dewasa pernah mencoba menantangnya. Hasilnya nihil. Gundu berlian di tangannya seperti punya mata. Tak pernah ada satupun sasaran yang luput dari tembakannya. Semua orang menyerah dan angkat tangan. Dan setiap kali sesudah meraih kemenangan, ia pergi dengan tambahan gundu alias kelereng dalam karungnya. Meskipun karung itu berat karena gundu yang telah dikumpulkan selama 100 tahun, ia menyeretnya dengan mantap. Karung itu pun tak pernah rusak, meski telah diseret-seret keliling bumi selama 100 tahun. Si manusia gundu seperti kenangan, masa lalu yang selalu kembali dan kembali lagi. Ia selalu muncul seperti bayang-bayang, menyenangkan, mengagumkan, mempesona, dan lantas hilang. Di setiap ujung gang, di setiap kampung, ia menghilang. Di mana ada permainan gundu, di sana ada si manusia gundu. Impian masa kanak-kanak yang selalu datang. Di cakrawala itu, ia melambai-lambaikan tangan, meninggalkan semua anak yang telah dikalahkannya, meninggalkan semua anak yang mimpi ingin jadi dirinya. Namun tak ada yang akan pernah bisa menyamainya. Ia jago gundu sejati, kanak-kanak abadi, dikirimkan dari langit untuk memberi tanda-tanda. Bangsat, ia selalu menang. Sudah 10 tahun aku melatih diri, memperpanjang masa kanak-kanak hanya untuk mengalahkan dia. Tapi ia selalu menang. Takdir berpihak kepadanya. Ya, takdir berpihak padanya. Apa ia tidak capek main gundu? Untuk apa jadi jagoan abadi main gundu? Untuk apa takdir berpihak padanya? Aku juga heran. Untuk apa? Tapi semua orang ingin hidupnya menang. Itu sebabnya ada permainan gundu. Ia memang datang dari langit, tapi entah langit yang mana. Ada beberapa orang yang pernah mencoba-coba membuntuti. Namun jangankan punggungnya, jejaknya pun selalu lenyap menguap tanpa bekas. Ia menghilang di antara gubuk-gubuk landangan di bawah jembatan. Ia menghilang di lorong-lorong gedung bertingkat.
Ia lenyap di telan bis kota yang melesat cepat di belantara ibu kota. Setiap usaha memburunya sia-sia ketika mengejapkan mata. Kadang-kadang orang lebih suka melupakannya, karena berpikir tentang manusia gundu cuma bikin pusing kepala. Namun ingatan tak bisa hilang karena ia selalu datang ketika orang mulai melupakannya. Wajahnya selalu bersih dan murni. Matanya bening dan bercahaya. Kulitnya bersih. Pipinya gemuk. Rambutnya berhitam dan berponi di dahi. Ia selalu tersenyum dan suaranya cerah ceria. Ia seorang anak yang menyenangkan. Ia selalu datang ketika musim gundu tiba, bergabung di antara anak-anak yang meletakkan pasangan gundunya, lantas ikut melempar gundu andalannya masing-masing, dan tiba-tiba saja sudah ikut bermain. Gundu berlian senjatanya sangat cantik, berkilauan dalam cahaya lampu maupun matahari. Tiada hari tanpa gundu, katanya suatu kali. Orang-orang hanya bisa tersenyum. Mereka menerimanya sebagai keajaiban yang kadangkala terjadi pada masa yang serba sulit dan susah ini. Ada selingan, ada hiburan, ada kejutan. Hidup jadinya cuma tak menunggu mati yang memang sudah pasti. Umurnya sudah 100 tahun. Kakek dan nenekku juga mengenalnya. Namun benarkah ia akan tetap tinggal abadi? Apa kamu tidak bosan hidup? Suatu hari aku bertanya. Aku satu-satunya anak di dunia yang tidak pernah main gundu. Itu berarti aku satu-satunya anak di dunia ini yang belum dikalahkannya. Ia selalu muncul setiap kali aku mengingatnya. Dan ia memang selalu datang seperti kenangan, menyelinap ke dalam otak dengan tiba-tiba tanpa diminta. Si manusia gundu tidak menjawab. Ia membiarkan aku berpikir dan menghilang sebelum aku sendiri bisa menjawabnya. Sudah lama aku bukan kanak-kanak lagi. Namun ia sering menemuiku dimanapun aku berada. Pak, ada tamu, Pak. Siapa? Anak kecil, Pak. Menyeret-nyeret karung. Ia kadang-kadang muncul di lift ketika aku sedang sendirian. Muncul di kaca jendela kantorku yang terletak di lantai 17. Muncul dari bawah tanah di kamar indekosanku yang sunyi dan sepi. Muncul di kursi sebelah dalam bioskop maupun dalam penerbangan ke Venezuela. Aneh sekali. Seolah-olah ia tahu aku tak akan pernah bosan. Padahal aku tak suka gundu. Suatu ketika aku sedang makan pizza, ketika ia tiba-tiba berada di depanku. Si manusia gundu tersenyum. Dari mana saja kamu? Tangannya meraih pizza di piringku. Lantas ia berkisah tentang negeri-negeri yang jauh, yang indah dan aneh bagaikan dongeng. Setiap kali aku mendengar kata-katanya, aku bagai mendengarkan sebuah nyanyian. Ia memang bukan bagian dari dunia nyata. Aku tak pernah benar-benar bisa percaya padanya. Aku hanya bisa merasakan ia seperti bagian dari sesuatu yang indah dan mengharukan. Memandang langkahnya yang perlahan dan menjauh bersama karung yang terus-menerus diseretnya, aku selalu merasa ada bagian diriku yang terbawa pergi. Dari balik jendela kantorku di lantai 17, aku sering termenung-menung memandang ke bawah. Memandang antrian mobil di pom bensin yang membuat jalanan macet. Memandang orang-orang mengalir di trotoar ingin segera pulang dan takut kehujanan. Memandang sisa-sisa cahaya matahari yang lemah bertarung melawan gebiar lampu listrik. Sampai kapan si manusia gundu bertahan? Aku masih sering melihatnya di gang-gang kampung, menyeret karungnya mencari-cari lawan. Kadang-kadang kulihat juga ia sedang berjongkok dengan gundu berliannya,
membabat semua lawan tanpa ampun. Belum ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Ia malang melintang tanpa lawan seimbang. Manusia gundu, mengalahlah sekali-kali. Iya, sekali-kali, mengalah dong. Buat apa jadi pemenang terus-menerus? Ya, buat apa? Kamu rakus, tidak mau kalah, dan tidak mau tua. Kamu tidak tahu diri. Ingatlah umurmu sudah 100 tahun. Seharusnya kamu sudah berbuat banyak bagi bangsa dan negara. Tapi kamu cuma main gundu. Dasar mental gundu. Dasar manusia gundu. Rupanya memang masih sulit menerima kedahsyatan orang lain dengan ikhlas. Orang-orang mulai mempertanyakan takdir yang berat sebelah. Aku bertanya kepadamu, Tuhan, mengapa manusia gundu selalu Engkau menangkan? Apa kelebihan dia dari kami? Kami hamba-Mu juga ya Tuhan, berilah kami kemenangan sekali-kali. Ya, sekali-kali saja, tidak usah terlalu sering. Namun langit hanya menggelegar, mendung bergulung, dan hujan membuyarkan orang-orang yang berdoa di lapangan. Mereka lari mencari tempat berteduh. Lapangan jadi sepi. Tinggal si manusia gundu di sana, menikmati hujan, sambil tersenyum dengan jenaka. Aku sendiri heran. Sibuk benar orang-orang ini dengan gundu. Seperti tidak ada pekerjaan lain. Kalau masih anak-anak, bolehlah. Tapi ini banyak di antaranya yang sudah dewasa. Mungkin memang bukan gundu itu benar yang penting. Mereka butuh sesuatu di luar urusan mencari makan. Butuh sesuatu yang lebih bisa menyenangkan. Hidup sudah terlalu rutin dan membosankan. Harus ada sesuatu yang membawa kita pergi dari kenyataan hidup sehari-hari. Di jalanan aku melihat segala jenis sajian impian. Lembaran kertas-kertas undian berkibar menawarkan harapan. Orang-orang menyesaki ruang hiburan. Bola sodok, bola gelinding, dan permainan video bertebaran. Dalam ruangan-ruangan yang meski ber-AC, tetap saja terasa panas karena asap rokok, orang-orang memusatkan perhatian ke layar gelas di depannya. Mulut mereka berteriak-teriak tanpa kendali. Mereka berjuang keras memenangkan permainan, supaya mendapatkan rasa sukses dengan seketika. Orang-orang mulai melupakan gundu. Apalagi manusia gundu selalu membunuh impian mereka untuk jadi jagoan. Aku sedang memikirkan semua itu, ketika ia tiba-tiba nongol di balik kaca jendela. Ia telah merayap ke lantai 17 seperti manusia laba-laba. Bagaikan cecak raksasa menempel di kaca itu dalam siraman senja kalah. Sudah waktunya aku kalah. Di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali dokumentasi. Maksudmu? Aku akan menyerahkan diri. Kenapa? Toh aku sudah tak bisa mengalahkan siapa-siapa lagi. Semakin sedikit orang main gundu. Aku sudah mengembara keliling dunia. Makin sedikit orang main gundu. Dan lama-lama akan habis. Apalah yang abadi di dunia ini? Kecuali dokumentasi. Ya, kecuali dokumentasi. Tapi kenapa tidak kamu jalani saja kodratmu sebagai manusia gundu? Mainlah terus sampai mati. Mau main di mana? Aku mencari-cari ke 8 penjuru angin. Semua orang main digger. Jadi, sudah waktunya kita berpisah. Aku akan menyerahkan diri. Kemana? Ke lembah silikon. Lantas seperti cecak jatuh, tubuhnya lepas melayang ke bawah.
Manusia gundu, tunggu dulu. Aku melesat keluar ruangan, segera masuk lift, dan meluncur ke bawah. Seperti dikejar setan, aku berlari-lari di lobi keluar ke lapangan parkir. Aku harus menyelamatkan manusia gundu. Namun meskipun aku sudah mengelilingi gedung itu 2 kali, tak kutemukan tubuhnya yang jatuh tadi. Aku bersyukur, setidaknya ia belum mati. Di senja yang basah itu, aku mendengar sejumlah suara elektronik. Suara-suara robotik yang tidak berasal dari alam. Aku memasuki gedung dari mana suara itu berasal. Dan kulihat semua orang di bangsal itu menghadap layar gelas dengan wajah tegang. Bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Bahkan kakek dan nenekku ada di sana. Semua orang ingin memenangkan permainan. Tigermania melanda dunia. Mendadak meloncatlah makhluk pemamah segala itu, menjebol dari dalam layar gelas. Tubuhnya menjadi 3 dimensi dan membesar sebesar-besarnya. Menjebol ruangan, menjebol atap gedung, dan mulutnya sibuk memamah mega-mega. Orang banyak terpesona. Makhluk pujaannya menjadi suatu yang nyata. Lihat, itu Mat Tiger. Ya, itulah Mat Tiger. Ia menampakkan diri. Mat Tiger, oh Mat Tiger, berkatilah kami. Berilah kami perasaan menang. Berilah kami perasaan sukses. Astaga, orang-orang itu menyembah-nyembah dan bersujud. Air mata mereka bercucuran. Namun Mat Tiger lebih sibuk memamah-mamah mega yang berarak dengan mulutnya yang rakus. Makin banyak orang berkerumun di kakinya. Bahkan mulai terdengar yel-yel. Hidup Mat Tiger! Hidup! Hidup Mat Tiger! Hidup! Nun di sana, lembah silikon, kubayangkan manusia gundu sedang berjalan sendirian. Menyerahkan diri kepada masa yang akan datang. Ia berjalan sendiri, menyeret karungnya yang jebol-jebol, sehingga kelerengnya berceceran keluar, sampai habis, tanpa sisa. Jakarta, Februari hingga Maret 1988.